Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Francisca Heldiana Juita, NIM 2003104, Prodi D4 Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan memaparkan materi dengan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Yang pertama, kurva penawaran industri dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, faktor-faktor produksi dapat ditambah dan teknologi berkembang. Perubahan seperti ini boleh mengurangi biaya produksi. Tetapi di samping itu, harga-harga faktor produksi dapat mengalami kenaikan dan inflasi berlaku dalam ekonomi. Kenaikan harga faktor produksi dan inflasi akan mengakibatkan kenaikan biaya produksi. Perubahan-perubahan biaya produksi dalam jangka panjang akan memengaruhi kurva penawaran. Berdasarkan sifat perubahan biaya produksi dalam jangka panjang, kurva penawaran industri dalam pasar persaingan sempurna dapat dibedakan atas 3 bentuk, yaitu yang dipengaruhi biaya produksi yang bersifat. Yang pertama, biaya jangka panjang yang tidak berubah. Yang kedua, biaya jangka panjang yang semakin meningkat. Yang ketiga, biaya jangka panjang yang semakin menurun. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang industri biaya tetap. Di sini saya akan menjelaskan industri biaya tetap ini menggunakan kurva pada gambar 11.11, di mana pada gambar ini yang pertamanya itu menunjukkan perubahan biaya dalam perusahaan, sedangkan pada gambar kedua itu menunjukkan kurva penawaran jangka panjang dalam industri. Pada mulanya, permintaan dalam pasar adalah D0 dan harga adalah P0, maka titik E0 adalah titik keseimbangan dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 40.000 unit. Kemudian dimisalkan, permintaan naik menjadi D1 dan ini menyebabkan kenaikan harga. Tetapi setelah proses penyesuaian berlangsung, pada akhirnya harga kembali ke tingkat P0. Dengan demikian, titik E1 adalah titik keseimbangan yang baru dalam industri. Dan dalam keadaan yang baru ini, jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 60.000 unit. Sesudah itu, dimisalkan bahwa permintaan itu turun menjadi D2. Sebelum ada penyesuaian dalam penawaran jangka pendek, harga turun di bawah P. Tetapi akhirnya, sebagai akibat dari penawaran yang berkurang harga kembali ke tingkat P0, maka E merupakan tingkat keseimbangan yang berikut. Dan jumlah yang diperjualbelikan adalah 28.000 unit. Kalau dibuat garis melalui E0, E1 dan E2 diperoleh garis SS yang sejajar dengan sumbu datar. Garis ini adalah kurva penawaran jangka panjang yang wujud dalam industri apabila biaya produksi itu tidak mengalami perubahan dalam jangka panjang. Bahwa biaya produksi perusahaan itu tetap di dalam jangka panjang, di mana di dalam jangka panjang itu kurva AC dan MC itu tidak mengalami perubahan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang industri biaya meningkat. Biaya industri meningkat ini akan dijelaskan pada kurva 11.12, di mana pada bagian gambar satunya itu menunjukkan perubahan biaya dalam industri, dan pada bagian keduanya itu menunjukkan bentuk kurva penawaran jangka panjang. Misalkan, pada mulanya permintaan adalah D0 dan harga pasar adalah P0, maka keseimbangan adalah pada E0 dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 30.000 unit. Kurva biaya rata-rata dan marginan adalah AC0 dan MC0, dan setiap perusahaan menghasilkan 50 unit. Berarti jumlah perusahaan adalah 30.000 unit dibagi 50.000 unit dibagi 50, menghasilkan 600 perusahaan. Selanjutnya, permintaan itu bertambah menjadi D1, maka perusahaan akan menambah faktor-faktor produksi yang digunakan
dan menyebabkan kenaikan harga faktor produksi dan biaya produksi. Pada keseimbangan berikutnya, biaya rata-rata dan marginal mencapai AC1 dan MC1, maka harga cenderung untuk mencapai P1. Dengan demikian, E1 adalah keseimbangan dalam industri dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 42.000 unit. Masing-masing perusahaan akan menghasilkan sebanyak 60 unit. Sekarang, jumlah perusahaan itu akan bertambah, di mana diperoleh dari 42.000 per 60 unit menghasilkan 700 perusahaan. Kita misalkan lagi bahwa permintaan akan bertambah lagi dan menyebabkan perusahaan-perusahaan menambah penggunaan faktor produksi. Perubahan ini akan mempertinggi harga faktor produksi, sehingga biaya rata-rata dan marginal itu menjadi seperti yang ditunjukkan pada AC2 dan MC2, maka harga cenderung itu akan mencapai P2. Dalam keadaan seperti ini, keseimbangan dalam pasar akan dicapai pada E2 dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 60.000 unit. Karena setiap perusahaan itu menghasilkan 80 unit, maka jumlah perusahaan itu akan bertambah lagi dari 60.000 unit per 80 unit menghasilkan 750 perusahaan. Dengan menarik garis yang melalui E0, E1, dan E2 akan diperoleh kurva penawaran jangka panjang dalam industri, yaitu kurva SS. Kurva itu naik dari kiri bawah ke kanan atas, dan ini menggambarkan bahwa dalam jangka panjang semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka semakin tinggi biaya produksi per unit. Yang keempat, industri biaya menurun. Di sini saya akan menjelaskan industri biaya menurun ini pada gambar 11.13. Berlakunya penurunan biaya produksi dalam suatu industri pada umumnya ditimbulkan oleh kemajuan teknologi dalam industri tersebut dan perbaikan di industri lain. Dan pada gambar kurva 11.13 ini dicerminkan oleh perubahan biaya rata-rata dan marginal seperti yang ditunjukkan oleh AC0 dan MC0 menjadi AC1 dan MC1 dan akhirnya menjadi AC2 dan MC2. Analisis berikut dibuat dengan pemisalan bahwa pengurangan biaya disebabkan oleh bahan mentah yang lebih murah harganya. Misalkan pada permulaannya, permintaan yang wujud dalam industri adalah D0 dan biaya produksi perusahaan adalah seperti ditunjukkan oleh kurva AC0. Maka harga pasar akan mencapai P0 dan titik E0 adalah keseimbangan dalam industri. Misalkan, permintaan itu terus bertambah, yaitu menjadi D1. Industri harus memproduksi lebih banyak, maka permintaan mereka itu ke atas bahan mentah itu bertambah. Karena industri penghasil bahan mentah mengalami skala ekonomi, ia dapat menjual bahan mentahnya dengan harga yang lebih murah. Sebagai akibatnya itu, setiap perusahaan akan mengalami penurunan biaya, yaitu menjadi AC1. Dalam keadaan seperti ini, harga cenderung untuk mencapai P1, dan keseimbangan industri yang baru itu pada E1. Dengan cara yang sama dapat diterangkan efek yang berlaku bahwa apabila permintaan naik lagi menjadi D2, pada akhirnya harga akan mencapai P1, dan keseimbangan itu akan pada E2. Sedangkan garis SS adalah garis yang melalui E0, E1, dan E2. Ia merupakan kurva penawaran jangka panjang dalam industri yang mengalami penurunan biaya. Berikut saya akan menjelaskan mengenai kebaikan dan keburukan persaingan sempurna. Keadaan pasar yang bersifat persaingan sempurna banyak digunakan sebagai pemisalan di dalam analisis ekonomi. Kebanyakan analisis ekonomi menganggap bahwa persaingan sempurna adalah struktur pasar yang lebih ideal dari jenis-jenis pasar lainnya. Ini disebabkan oleh kebaikan dari pasar
persaingan sempurna. Misalnya itu mampu mendorong efisiensi dalam produksi. Namun demikian juga adapun keburukannya itu, seperti tidak ada dana untuk penelitian dan pengembangan produk. Yang berikut saya akan menjelaskan mengenai persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi. Sumber-sumber daya digunakan secara efisiensi apabila seluruh sumber daya yang tersedia sepenuhnya itu digunakan dengan baik. Yang kedua, cara penggunaannya adalah sedemikian rupa sehingga tidak terdapat corak penggunaan yang lain yang akan dapat menambah kemakmuran masyarakat. Yang berikut itu untuk melihat apakah sumber-sumber daya itu digunakan secara efisiensi, maka perlu dilakukan penelitian terhadap dua pengertian efisiensi, yaitu pengertian efisiensi produktif dan efisiensi alokatif. Yang pertama, efisiensi produktif. Untuk mencapai efisiensi produktif ini harus memenuhi dua syarat. Yang pertama itu, untuk setiap tingkat produksi, biaya yang dikeluarkan adalah yang paling minimum, di mana untuk menghasilkan satu tingkat produksi, berbagai corak gabungan faktor-faktor produksi dapat digunakan. Gabungan yang paling efisien adalah gabungan yang mengeluarkan biaya yang paling sedikit. Syarat ini harus dipenuhi pada setiap tingkat produksi. Adapun syarat yang kedua, yaitu industri secara keseluruhan harus memproduksikan barang pada biaya rata-rata yang paling rendah, yaitu pada waktu kurva AC mencapai titik yang paling rendah. Apabila suatu industri mencapai keadaan tersebut, maka tingkat produksinya dikatakan mencapai tingkat efisiensi produksi yang optimal, dan biaya produksinya itu merupakan biaya produksi yang paling minimal. Yang kedua itu efisiensi alokatif. Alokasi sumber-sumber daya mencapai efisiensi yang maksimum apabila memenuhi syarat, yaitu harga setiap barang sama dengan biaya marginal untuk memproduksi barang tersebut. Hal ini berarti untuk setiap kegiatan ekonomi, produksi harus dilakukan sehingga tercapai keadaan di mana harga biaya marginal itu, maka dengan cara ini produksi berbagai macam barang dalam perekonomian itu akan memaksimumkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang berikutnya itu untuk menjelaskan keadaan ini, saya akan menjelaskan dua contoh hipotetis, yang dimana dalam dua contoh hipotetis ini akan dijelaskan dua kasus yang berlaku dalam memproduksi barang X dan barang Y. Yang pertama itu kasus 1, misalkan yang pertamanya itu harga barang X melebihi biaya marginal untuk memproduksinya, atau P lebih besar MC, dan pada yang keduanya itu harga barang Y itu lebih rendah dari biaya marginalnya, atau P lebih kecil MC. P sama dengan harga, MC-nya itu marginal untuk memproduksi barang tersebut. Kasus 1 ini menjelaskan bahwa memproduksi barang X dapat menambah untung, tetapi sebaliknya produksi barang Y perlu dikurangi untuk menambah keuntungan. Dalam keadaan ini, kemakmuran masyarakat bertambah tinggi apabila lebih banyak barang X diproduksi dan produksi barang Y itu dikurangi. Implikasinya itu lebih banyak sumber daya digunakan untuk memproduksi barang X dan sumber daya memproduksi barang Y itu dikurangi. Penyesuaian kedua industri ini akan menuju ke arah tingkat produksi, di mana P sama dengan MC atau harga sama dengan marginal. Yang kedua itu pada kasus 2, di mana di kedua industri, yaitu menghasilkan barang X dan barang Y, berlaku keadaan di mana P lebih besar dari MC. Dalam keadaan ini, menambah produksi barang X dan barang Y akan menambah keuntungan perusahaan-perusahaan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Sumber-sumber daya baru akan masuk ke dua industri
untuk meningkatkan produksi barang X dan Y. Penyesuaian ini akan terus berlaku sehingga di kedua industri itu berlaku keadaan di mana P sama dengan MC. Kedua kasus di atas menunjukkan bahwa apabila sumber-sumber daya dialokasikan secara sedemikian rupa sehingga di setiap industri berlaku keadaan di mana P sama dengan MC, maka kemakmuran masyarakat akan mencapai tingkat yang maksimum. Yang berikut mengenai efisiensi dalam persaingan sempurna. Di dalam persaingan sempurna, kedua jenis efisiensi yang dijelaskan di atas itu akan selalu terwujud. Telah dijelaskan juga bahwa jangka panjang perusahaan dalam persaingan sempurna itu akan mendapat untung normal, dan untung normal itu dicapai apabila biaya produksi adalah yang paling minimum. Dengan demikian, sesuai dengan arti efisiensi produktif yang telah dijelaskan tadi, dalam jangka panjang efisiensi produktif selalu dicapai oleh perusahaan dalam persaingan sempurna. Dan saya sudah menjelaskan tadi bahwa persaingan sempurna itu harga sama dengan hasil penjualan marginal. Dan dalam memaksimumkan keuntungan syaratnya adalah hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Oleh karena itu, dalam jangka panjang berlaku harga sama dengan hasil penjualan marginal biaya marginal. Kesamaan ini membuktikan bahwa pasar persaingan sempurna juga mencapai efisiensi alokatif. Dari kenyataan bahwa efisiensi produktif dan efisiensi alokatif dicapai di dalam pasar persaingan sempurna, dapat disimpulkan juga bahwa penggunaan sumber-sumber daya adalah sangat efisien dalam pasar persaingan sempurna. Berikut mengenai kebebasan bertindak dan memilih. Persaingan sempurna menghindari wujudnya konsentrasi kekuasaan di segolongan kecil masyarakat. Pada umumnya, orang berkeyakinan bahwa konsentrasi yang semacam itu akan membatasi kebebasan seseorang dalam melakukan kegiatannya dan memilih pekerjaan yang disukainya. Juga, kebebasannya itu untuk memilih barang yang dikonsumsinya akan menjadi lebih terbatas. Di dalam pasar bebas, tidak seorang pun mempunyai kekuasaan di dalam menentukan harga, jumlah produksi, dan jenis-jenis yang diproduksikan. Begitu pula dalam menentukan bagaimana faktor-faktor produksi digunakan di dalam masyarakat. Maka efisiensilah yang menjadi faktor yang menentukan pengalokasiannya. Dan tidak seorang pun mempunyai kekuasaan untuk menentukan corak pengalokasiannya. Selanjutnya, dengan adanya kebebasan untuk memproduksikan berbagai jenis barang, maka masyarakat dapat mempunyai pilihan yang lebih banyak terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan masyarakat mempunyai kebebasan yang penuh ke atas corak pilihan yang dibuatnya dalam menentukan faktor-faktor produksi yang mereka miliki. Yang berikut kritik terhadap persaingan sempurna. Di samping menekankan kebaikan-kebaikannya, ahli-ahli ekonomi juga menyadari bahwa persaingan sempurna mempunyai beberapa kelemahan ataupun keburukan. Yang pertama itu, persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Dalam pasar persaingan sempurna, teknologi dapat dicontoh dengan mudah oleh perusahaan lain. Sebagai akibatnya, suatu perusahaan tidak dapat memperoleh keuntungan yang kekal dari mengembangkan teknologi dan teknik memproduksi yang baru tersebut. Oleh sebab itu, keuntungan dalam jangka panjang hanyalah berupa keuntungan normal. Karena walaupun pada mulanya suatu perusahaan dapat menaikkan efisiensi dan menurunkan biaya, maka perusahaan tersebut dalam waktu singkat juga dapat berbuat sedemikian rupa juga. Maka ketidakkekalan keuntungan dari mengembangkan teknologi ini menyebabkan perusahaan-perusahaan tidak terdorong untuk melakukan perkembangan teknologi dan inovasi. Di samping oleh alasan yang disebutkan di atas tadi,
Seorang ahli ekonomi juga berpendapat kemajuan teknologi adalah terbatas di pasar persaingan sempurna karena perusahaan yang kecil ukurannya tidak akan mampu membuat penyelidikan untuk mengembangkan teknologi yang lebih baik. Penyelidikan seperti itu seringkali sangat mahal biayanya dan tidak dapat dipikul oleh perusahaan yang kecil ukurannya. Yang kedua itu persaingan sempurna menimbulkan biaya sosial. Di dalam menilai efisiensi perusahaan, yang perlu diperhatikan itu cara perusahaan itu menggunakan sumber-sumber dayanya. Ditinjau dari sudut pandangan perusahaan, penggunaannya mungkin sangat efisien, akan tetapi ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat, ada kalanya itu merugikan. Sebagai contohnya itu, kegiatan yang efisien tersebut mungkin menimbulkan pengotoran lingkungan yang serius, maka biaya sosial dari kegiatan tersebut sangat tinggi. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Karena barang yang dihasilkan perusahaan adalah 100% sama, konsumen mempunyai pilihan yang terbatas untuk menentukan barang yang akan dikonsumsinya. Dalam pasar persaingan monopolitis dan oligopoli, suatu jenis barang tertentu diproduksikan secara berbeda-beda coraknya oleh berbagai perusahaan, maka terdapatlah lebih banyak variasi dan pilihan kepada konsumen. Maka pilihan akan lebih lengkap sehingga menyebabkan kepuasan yang diperoleh konsumen adalah lebih komplit dari apabila jenis barang yang tersedia adalah serupa atau sama. Yang keempat, biaya produksi dalam persaingan sempurna itu akan mungkin lebih tinggi. Dalam mengatakan biaya produksi dalam pasar persaingan sempurna adalah paling minimum. Pemisalan ini tidak selalu benar. Perusahaan-perusahaan dalam bentuk pasar lainnya, seperti misalnya pasar monopoli, mungkin dapat mengurangi biaya produksi sebagai akibat menikmati segala ekonomi, perkembangan teknologi dan inovasi, seperti akan ditunjukkan dalam bab berikutnya, di mana di dalam uraian mengenai monopoli, biaya produksi yang lebih rendah menyebabkan jumlah produksi akan lebih banyak dari dalam pasar persaingan sempurna dan harganya itu akan lebih rendah. Yang berikut, distribusi pendapatan tidak selalu merata. Suatu corak distribusi pendapatan tertentu menimbulkan suatu pola permintaan tertentu dalam masyarakat. Pola permintaan tersebut akan menentukan bentuk pengalokasian sumber-sumber daya. Ini berarti distribusi pendapatan menentukan bagaimana dari penggunaan sumber-sumber daya yang efisien. Kalau distribusi pendapatan itu tidak merata, maka penggunaan sumber-sumber daya itu akan lebih banyak digunakan untuk kepentingan golongan kaya. Sebagai contoh, dalam masyarakat diperlukan banyak rumah murah. Tetapi kalau mekanisme pasarnya itu menunjukkan bahwa rumah mewah mudah dijual, maka para pengusaha itu akan menghasilkan rumah mewah. Dengan memperhatikan keadaan permintaan dalam pasar, maka efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya mencapai maksimum, tetapi tidak memaksimumkan kepentingan seluruh masyarakat. Baik, itulah sekian materi yang saya paparkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.